Selamat siang para hadirin dan para pemirsa Udayana TV yang sangat berbahagia. Izinkan saya membuka dengan salam Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ketut Darmo Susilo. Ya, saya dilahirkan di Denpasar pada tanggal 17 November tahun 1960 dari keluarga yang sangat berbahagia, di mana almarhum ayahanda saya adalah seorang birokrat dan almarhumah ibunda saya adalah seorang yang berprofesi sebagai guru. Dan sangat membanggakan, kakek dari kedua pihak keluarga kami pun berprofesi sebagai pendidik atau guru. Nah, dengan demikian saya mendapat pendidikan yang baik dan hidup yang teratur, di mana saya menyelesaikan pendidikan SD saya di SD nomor 6 Denpasar dan selesai tahun 1973. Kemudian berlanjut ke SMP juga di Denpasar, yaitu SMP Negeri 1 Denpasar, dan menyelesaikan pendidikan itu pada tahun 1976. Selanjutnya saya melanjutkan pendidikan SMA saya di SMA Negeri 1 Denpasar dan menyelesaikan studi pada tingkat tersebut pada tahun 1980. Melalui program Perintis 2, pada tahun tersebut saya diterima sebagai mahasiswa tingkat sarjana di Institut Pertanian Bogor dan menamatkan sarjana saya pada tahun 1986 pada bidang studi ilmu tanah. Kemudian saya mengambil program magister atau S2 saya dan memperoleh gelar Magister Sains di Universitas Padjadjaran pada Fakultas Pertanian dengan menekuni bidang ilmu kesuburan tanah. Selanjutnya yang terakhir, gelar doktor saya peroleh baru 4 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2021 dari Universitas Udayana dengan bidang ilmu juga sama, yaitu bidang ilmu tanah. Nah, saya sudah mengabdi di Universitas Udayana ini sejak tahun 1988 sebagai dosen. Selain saya mengajar dan melakukan penelitian, saya juga aktif menulis publikasi ilmiah, baik yang dalam jurnal nasional maupun jurnal internasional yang bereputasi, dan juga aktif melaksanakan pengabdian masyarakat, ya, yang tentunya sesuai dengan bidang keahlian saya. Setelah mengalami perjalanan, ya, dan perjuangan yang panjang, akhirnya saya dipercaya dan ditetapkan sebagai guru besar terhitung mulai tanggal 1 Desember 2024 di bidang ilmu kualitas tanah dan perubahan iklim. Adapun orasi ilmiah yang akan saya sampaikan dalam pengukuhan tersebut yaitu berjudul Peran Kualitas Tanah dalam Menyikapi Perubahan Iklim, Tantangan dan Peluang untuk Keberlanjutan Pertanian. Nah, kita ketahui bahwa sumber daya tanah merupakan fondasi dari kehidupan kita. Dia memiliki multifungsi di alam ini. Tidak saja menopang kehidupan atau pertumbuhan tanaman, tetapi dia juga memiliki fungsi menyerap karbon dari atmosfer atau karbon sink dan menyimpannya dalam bentuk karbon organik di dalam. Selain itu, fungsi yang dikaitkan dengan bidang saya adalah dia menjaga keseimbangan dalam fungsi hidrologisnya, di mana tanah menyerap air hujan kemudian menyimpannya di dalam dan mengatur distribusinya. Nah, itu fungsi hidrologisnya.
Nah, selain itu, tanah merupakan tempat terjadinya berlangsungnya siklus nutrisi tanaman, siklus hara yang sangat penting, dan tanah juga berfungsi sebagai rumah atau habitat dari bermiliar-miliar organisme tanah, baik itu berukuran makro, meso maupun mikroorganisme. Kita menghadapi dan terus akan menghadapi terjadinya perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini berdampak terhadap posisi kualitas tanah menjadi rentan. Jadi kemudian ini tentunya akan menyebabkan degradasi kualitas tanah yang pada akhirnya akan mengancam ketahanan pangan kita. Nah, dengan tantangan yang nyata ini, tentu kita harus berupaya bagaimana dari aspek ilmu kualitas tanah melakukan upaya di dalam memitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim ini, sehingga dua hal yang sangat kompleks ini dapat disinergikan untuk membangun pertanian yang tangguh secara berkelanjutan. Tantangan kualitas tanah dari terjadinya perubahan iklim itu dapat melalui 3 cara utama. Nah, ketika pertama adalah dengan terjadinya degradasi tanah dan erosi. Dengan curah hujan yang ekstrim itu menyebabkan potensi erosi akan terjadi terhadap tanah, sehingga akan menyebabkan lapisan bagian atas tanah yang subur itu akan terkikis dan hanyut dan tidak tergantikan. Nah, dalam skala besar ini sangat, kita seluruh dunia akan kehilangan berjuta ton tanah yang subur dan tidak tergantikan. Nah, kemudian cara yang kedua perubahan iklim mempengaruhi kualitas tanah yang merupakan tantangan adalah dengan terjadinya peningkatan suhu di permukaan bumi, maka dari bahan organik itu dipercepat sehingga kandungan bahan organik tanah itu menjadi menurun. Nah, ini tentu saja mempengaruhi fungsi tanah dalam menyerap karbon dari atmosfer, dan ini berpotensi akan meningkatkan emisi gas rumah kaca di atmosfer. Dan kemudian yang ketiga, dia tentunya akan mengancam ketahanan pangan, karena dengan perubahan iklim itu akan mengubah reaksi-reaksi yang terjadi di dalam tanah, terutama akan mempengaruhi sifat dasar tanah, tentunya sifat fisik, kimia, dan biologi tersebut, dan juga tentu akan mempengaruhi pola tanam yang telah ada. Ini akan merupakan tantangan bagi kualitas tanah. Di sisi lain, kemampuan tanah di dalam melaksanakan fungsi-fungsinya di alam, baik dalam ekosistem alami maupun ekosistem buatan, untuk mempertahankan produktivitas biologinya, kemudian melestarikan lingkungan. Dia berperan dalam memberikan air bersih dan juga memberikan udara bersih. Dan yang ketiga, kualitas tanah itu harus yang baik, itu dapat mendukung kesehatan makhluk hidup, dalam hal ini adalah kesehatan hewan dan tanaman. Begitu kompleksnya kualitas tanah ini. Nah, dia menawarkan peluang. Jadi tantangan itu bagaimana kita membuat menjadi peluang. Dia menawarkan peluang karena berbagai multifungsi yang dimiliki. Dengan fungsi tanah sebagai penyerap karbon secara alami, maka emisi gas rumah kaca dapat dikurangi. Nah, tentu saja ini memperlambat terjadinya perubahan iklim. Kemudian tanah menyediakan nutrisi atau hara yang diperlukan oleh tanaman, sehingga semua kebutuhan nutrisinya dapat terpenuhi, dan ini berarti bahwa terjadinya peningkatan kualitas tanah akan meningkatkan produksi
pangan kita, ya, produksi pangan. Dan ketiga, tanah juga berfungsi untuk mendetoks atau mengembalikan fungsinya ketika terjadi pencemaran, baik sebagai akibat dari penggunaan pupuk-pupuk yang sifatnya kimia yang kurang bijaksana, dan ini fungsi tanah harus dapat mengembalikan kemurniannya di dalam melaksanakan fungsinya. Nah, bagaimana strategi di dalam menjamin keberlanjutan pertanian ini dalam mengubah perubahan iklim itu, tantangan perubahan iklim menjadi suatu peluang yang menjamin terjadinya keberlanjutan pertanian. Tentu ada strategi, ya. Ini tidak saja berdiri sendiri untuk peneliti, tetapi juga harus melibatkan masyarakat luas dan juga praktisi-praktisi di bidang pertanian, dan juga kehadiran pemerintah dalam hal ini. Misalnya strategi praktek, ya, praktek pertanian berkelanjutan. Misalnya menerapkan sistem pertanian konservasi yang melaksanakan dalam usaha pertaniannya melaksanakan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air. Yang kedua, strategi kedua yaitu memperbaiki atau merestorasi, ya, degradasi tanah yang terjadi, memulihkan lahan-lahan yang rusak, ya, itu sehingga kualitasnya meningkat, sehingga fungsi hidrologis, fungsi sebagai tempat sirkulasi unsur hara itu bisa berlangsung dengan baik. Nah, ini tentunya dapat meningkatkan ketahanan pangan kita, ya. Nah, kemudian strategi yang ketiga, tentunya pemerintah juga harus hadir di dalam upaya memitigasi ataupun adaptasi perubahan iklim ini untuk menjaga kualitas tanah tetap lestari, sehingga kita yakin bahwa ekosistem pertanian itu terbentuk dengan tangguh dan berkelanjutan. Tentu saja manfaat dari hasil penelitian yang sudah saya lakukan, saya berfokus kepada bagaimana proses pemantauan kualitas tanah ini dalam menghadapi perubahan iklim. Jadi kita harus berupaya memantau perubahan-perubahan sifat dasar tanah akibat terjadinya perubahan iklim. Karena apa? Karena ini akan mempengaruhi kandungan air, kandungan bahan organik di dalam tanah, kemudian bagaimana fungsi tanah dalam menyediakan makanan atau unsur hara untuk tanaman dari tingkat kesuburannya. Sehingga kalau ini bisa kita jaga, tentunya ketahanan pangan kita bisa kita hindari dari ancaman kelaparan dan sebagainya. Kita bisa memenuhi kebutuhan, itu manfaatnya. Kedua, dengan memantau kualitas tanah secara real time, memanfaatkan teknologi yang berbasis kecerdasan buatan atau AI, itu tentunya kita dapat mengidentifikasi potensi-potensi lahan yang akan terjadi erosi atau penurunan tingkat kesuburan tanah, ataupun adanya perubahan penggunaan lahan yang berpotensi untuk menurunkan kualitas tanah itu. Jadi itu bermanfaat tentu saja bagi masyarakat dan dunia pengetahuan di dalam kita menyikapi secara bijak bagaimana tantangan atau ancaman dari terjadinya perubahan iklim, menjadikan tantangan itu sebuah peluang untuk kita bisa yakin sinergikan itu sehingga keberlanjutan pertanian dapat kita pertahankan. Tentu saya harus berkomitmen terhadap apa yang sudah saya paparkan, antara lain
peran sebagai seorang guru besar, tentu dalam pengembangan ilmu saya akan meningkatkan pendidikan atau meningkatkan mutu pendidikan dan penelitian di bidang kualitas tanah dan aktif melaksanakan pengabdian masyarakat sesuai dengan bidang ilmu saya. Dan ketiga, saya akan berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama atau kolaborasi baik dalam skup lokal, regional, nasional, dan bahkan kalau memungkinkan tingkat internasional dalam hal mengembangkan keilmuan di bidang kualitas tanah dan upaya dalam memitigasi dan adaptasi perubahan lingkungan yang terjadi. Dan sebagai penutup, marilah kita bersama-sama menyadari bahwa kita dalam menghadapi perubahan iklim yang nyata ini, kita harus menyikapinya dengan arif, dengan memperhatikan bagaimana fungsi tanah itu, bagaimana kualitas tanah itu kita jaga dengan baik, sehingga keberlanjutan pertanian dapat kita pertahankan, dan kita dapat mewariskan dunia ini yang layak huni untuk generasi kita mendatang. Mungkin itu penutup saya. Terima kasih. Saya tutup dengan Parang Santi. Om Santi Santi Santi.